Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama saya di sini, jadi saya merasa seperti majlis taklim baru gitu. Padahal orangnya sama ini dengannya di sana itu. Oh, oke, baik. Hari ini kita melanjutkan tafsir surah Al-Mulk. Tafsir surah Al-Mulk memasuki ayat 6. Ya, sekarang ayat 6. Ayat 6 ini satu pembahasan sampai ayat 11. 6 sampai 11 ini satu pembahasan. Baik. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ya, adalah azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini ya, menegaskan tentang konsekuensi atau akibat yang bisa ditimbulkan bagi orang yang mengingkari Allah. Kan disebutkan walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka. Ya. Bukan sekedar orang yang tidak beragama, ya. Tapi kalau ada orang yang beragama tapi mengingkari ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan juga yang disampaikan dalam hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama, ya, maka konsekuensinya ya, atau akibat yang akan didapatkannya adalah neraka jahanam nanti, ya, tempatnya bagi mereka. Dan neraka jahanam ini merupakan ya, tempat kembali yang paling buruk, tempat menetap yang tidak diinginkan oleh siapapun, neraka jahanam. Ya. Maka kalau kita ingin terhindar dari neraka jahanam yang disediakan untuk oleh orang-orang kafir ini, ya kita harus beriman dengan sebenar-benar beriman. Masih ingat iman yang benar itu, Bu? Iman yang benar itu diyakini dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman yang benar. Ya. Contohnya kita beriman kepada Allah, dalam hati kita meyakini Allah Tuhan kita. Kita meyakini Allah itu maha kuasa. Kita meyakini Allah itu maha segala-galanya. Ya. Kemudian dinyatakan dengan lisan kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita berharap kepada Allah.
Kita memohon kepada Allah. Kemudian dibuktikan pula dengan perbuatan. Kita jalankan perintah-perintahnya. Kita jauhi larangan-larangannya. Nah, itu namanya beriman dengan sebenar-benar beriman. Ya. Maka insya Allah kalau kita bisa beriman dengan iman yang benar, maka kita akan terhindar dari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini disediakan untuk mereka yang kafir, mereka yang ingkar. Ya. Orang yang ingkar ini tidak hanya mereka yang tidak beragama, orang yang beragama, ya, seperti kita seumpamanya. Kalau kita mengingkari kekuasaan Allah, tidak yakin dengan kekuasaan Allah, meragukan kekuasaan Allah, atau kita tidak takut dengan siksa Allah, kita tidak percaya dengan janji-janji Allah, itu bagian dari orang yang ingkar. Ya. Termasuk kufur nikmat. Ya. Kufur itu artinya kan ingkar. Ya. Ya. Kufur nikmat artinya mengingkari nikmat. Ya. Ngeluh terus kerjaannya. Gitu ya. Padahal ya, kalau dihitung nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan mungkin ujian yang Allah timpakan, itu tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita baru sakit gigi saja udah lupa semua dengan nikmat yang Allah berikan yang lainnya. Mengeluhnya luar biasa. Nah, itu hati-hati. Itu bagian dari kufur nikmat. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kekinian dari ayat 6. Orang yang sudah jelas mengetahui kebenaran. Misalnya tentang nilai-nilai moral, ya. Berbohong itu tidak baik, ya. Kemudian tidak menepati janji itu tidak baik, ya itu kan moral, ya. Tentang kejujuran, tentang amanah, ya. Dia sudah mengetahui kebenaran, tetapi kemudian mengkhianati kebenaran itu demi untuk kepentingan dunia. Dia rela berbohong, ya. Dia rela menipu, dia rela menyakiti, padahal semuanya itu ya, keluar dari kebenaran yang dipahami. Ya. Maka itu juga yang akan termasuk dalam orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yang nantinya akan mendapatkan balasan neraka jahanam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena mengkhianati amanah, ya, menyalahi kebenaran yang sudah dipahami, itu sebagai gambaran dari mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, apa yang dilarang oleh Allah, dia cuek, tidak peduli. Yang penting keinginannya terwujudkan. Ya. Yang penting memperturutkan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu ya, kecenderungan kepada kesenangan tanpa memperhatikan baik dan buruk. Itu hawa nafsu. Yang penting senang. Tidak peduli ini baik atau buruk. Tidak peduli melanggar syariat atau tidak. Tidak peduli mengambil hak-hak orang lain atau tidak. Nah, itu hawa nafsu. Makanya kan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ya. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 7. Ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya. Apabila mereka, orang-orang kafir itu, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, sami'u laha, ya, maka mereka mendengar suara dari neraka jahanam itu syahiqa wa hiya tafur, ya. Suara yang mengerikan dan menggelegak, ya. Jadi syahid itu suara keras, ya, seperti tarikan nafas. Kalau dalam tafsir disebutkan tarikan nafas keledai yang sangat mengerikan. Syahid.
Jadi mendengar teriakan yang sangat memilukan. Ya. Wahia tafur, sedangkan neraka itu menggelegak. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, artinya neraka itu merebus mereka bagaikan biji-bijian yang sedikit, lalu dididihkan di dalam air yang banyak. Ya, menyemplungkan biji-bijian yang cuma sedikit, tapi dalam air yang sangat banyak. Bagaimana itu kelihatannya gitu ya. Nah itu, jadi Allah menggambarkan ya tentang bagaimana keadaan orang yang kafir tadi, ingkar kepada Allah, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Terdengar teriakan yang memilukan, ya, sementara neraka itu menggelegak, gitu ya, mendidih. Seperti tungku besar yang berisi air yang banyak, kemudian dimasuki hanya beberapa biji-bijian. Jadi kelihatan sekali bagaimana tersiksanya. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka digambarkan bergejolak seolah-olah marah gitu ya. Menunjukkan ini betapa dahsyatnya ya. Dan betapa pedihnya azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, gambaran ini menjadi, kalau bagi kita ya, bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ya, ini kan gambarannya orang yang sudah tidak punya kesempatan ya, udah dilemparkan ke neraka. Nah kita ini kan masih hidup, berarti masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan untuk taat, kesempatan untuk meminimalisir maksiat, kesempatan memperbanyak amal soleh, kesempatan untuk memperbanyak bertobat atas salah dan dosa. Nah, gambaran neraka yang seperti ini tadi, ya, ini menjadi peringatan psikologis. Ya. Jadi orang itu psikologinya, ya, diingatkan bagaimana konsekuensi buruk dari maksiat yang seringkali ya, dilakukan. Nah, konsekuensinya itu seringkali datang dengan cepat, dengan keras, dengan menyakitkan. Ya, ya seperti kalau dalam konteks kenegaraan, ya, kehidupan yang kacau karena korupsi, karena narkoba, atau karena pengkhianatan terhadap NKRI, gitu ya, menjual aset-aset negara, sumber daya alam, ya, kepada asing. Mungkin kalau jenengan yang suka melihat berita-berita politik, ya beberapa hari ini kan kita melihat ada berita di daerah mana itu? Morowali ya, ada bandara yang tidak ada kehadiran negara di sana. Ada bandara tidak ada kantor imigrasinya. Ya. Berarti kan siapapun keluar masuk dari situ bebas. Padahal imigrasi itu kan yang menjadi pintu. Orang boleh masuk, orang boleh keluar, gitu ya. Imigrasi, gitu ya. Itu tidak ada kantor imigrasinya, tidak ada polisi, tidak ada tentara, coba. Masya Allah. Ya. Ini kan berarti sebuah pengkhianatan terhadap kedaulatan NKRI. Gitu ya. Makanya betapa mengerinya ya kehancuran sumber daya alam ya, yang terkait dengan tambang itu kan. Di sana kan kaitannya dengan tambang kan, gitu ya. Ya. Kalau keributan ormas yang ribut masalah tambang nggak usah dibahas ya. Ya. Itu juga katanya kaitannya dengan tambang gitu ya, Masya Allah. Ya. Ya, jadi keadaan neraka yang sedemikian dahsyat ini menjadi tamparan buat kita untuk mengingatkan kita. Ya, hati-hati. Itu nanti dampak akibat yang akan kita terima. Kalau kita mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kalau kita tidak memperdulikan peringatan yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, ya. Kadang-kadang kan, Ustaz santai, Cik Nomai kok serius-serius banget, gitu ya. Ini kan cuma maksiat kecil, itu kan cuma dosa kecil, istighfar aja diampuni.
Ya, ini kan meremehkan. Ya, hati-hati. Ya. Ayat ini sekali lagi menjadi tamparan dan peringatan bagi kita. Ya. Jangan sampai meremehkan dosa-dosa. Ya. Karena khawatirnya dosa kecil yang terus dilakukan akan menjadi dosa besar yang akhirnya tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 8. Ya. Takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Takadu tamayyazu minal ghayb dan seterusnya. Hampir-hampir neraka itu berpecah, ya, terpecah belah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Gitu. Jadi neraka hampir-hampir meledak karena marah. Ya, karena neraka itu kan makhluk, ya, sama dengan kita. Dia punya sifat dan watak yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya dia sangat, kalau kita gampang gergeten gitu ya. Kalau ada orang berbuat salah terus diingatkan kok gak mau, kan kita gergeten Bu ya. Orang ini kan gitu ya. Oh, neraka juga begitu. Gergeten ya. Dengan orang yang dilemparkan ke dalamnya yang tidak mengindahkan ya, semua peringatan-peringatan yang sudah disampaikan kepadanya. Sehingga para penjaga neraka ya bertanya, tidakkah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Ini suaranya timbul tenggelam. Tapi memang begini ya, kalau pakai sinyal. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Oh, ada teknisinya. Suaranya masih kok timbul tenggelam Pak ini. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, tafsir dari ayat ini, nomor 8 ini, ya, ibu yang dirahmati Allah, neraka itu, ya, coba yang ini, neraka itu seakan meledak karena murka ya, terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi sangat marah, gitu ya, sehingga menggelegak, ya. Rasanya ingin secepatnya menghabisi ya, orang-orang yang melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Kemudian tafsir dari ayat ini, ya, di samping menjelaskan tentang neraka yang seolah-olah meledak karena marah, tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa malaikat penjaga ya, bertanya kepada manusia yang dilemparkan ke dalam neraka bahwa ya, apakah mereka belum dikasih peringatan? Apakah belum datang kepada mereka seorang nabi dan rasul? Apakah belum datang kepada mereka seorang dai dan ulama yang mengingatkan? Ya. Maka di dalam ayat yang lain, seumpama dalam Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15 itu disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan sifat adilnya Allah terhadap makhluk. Bahwa Allah tidak akan menyiksa siapapun melainkan setelah tegaknya hujjah atas mereka dan telah diutusnya seorang rasul kepada mereka. Jadi Allah itu nggak mungkin zalim. Ya. Tidak mungkin Allah akan menyiksa hambanya tanpa sebab. Ya. Tidak mungkin Allah akan menyiksa hambanya yang melakukan kesalahan sebelum ada peringatan sebelumnya. Ya. Tidak seperti polisi di negeri Perindavan. Ya. Ya. Ada orang salah jalan, itu langsung ditilang. Seharusnya dikasih tahu dulu, Pak salah, lewatnya sana. Nah, kan begitu ya. Ya. Tapi kalau di Perindavan itu langsung ditilang, kan begitu. Ya.
Nggak tahu Perindavan itu di mana itu. Ya. Oh, negeri Konoha. Ya. Ya. Nah, padahal kalau menurut Allah Subhanahu wa taala dikasih peringatan dulu. Di Pare itu ada, Bu, pos polisi yang terkenal di seluruh Nusantara. Soalnya teman-teman saya dari luar kota gitu ya. Kalau nanya, sampai tinggal di mana? Di Pare. Ngerti pos polisi di perempatan itu nggak, yang ke arah kandangan itu kan? Loh, kok ngerti itu ya? Saya pernah ditilang di situ kan? Ya, itu kan satu arah ya, yang ke arah apa namanya Pelosok Klaten gitu ya. Itu kan harus muter ke arah Pasar Sapi dulu kan begitu ya. Nggak boleh lurus kalau dari Kota Pare itu ya. Ya. Makanya kemarin ketika pos itu dibakar ketika demo, banyak yang bersyukur. Alhamdulillah kata gitu ya. Ya. Tapi sekarang ada informasi di situ sekarang 2 arah bebas. Ya, dibolehkan. Petunjuk yang satu arah itu sudah ditiadakan ya. Tapi ada yang masih takutnya jebakan katanya. Ya, takutnya penandanya dihilangkan malah jebakan katanya. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Jadi ayat 8 surah Al-Mulk ini ya, pertama menjelaskan tentang amarah neraka terhadap manusia yang durhaka kepada Allah. Yang namanya maksiat itu artinya durhaka ya. Bermaksiat kepada Allah artinya durhaka kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang ya, para malaikat akan bertanya ya, kok kalian kok masuk neraka, bukankah sudah dikasih peringatan sebelumnya ya. Ya, contoh kalau dalam kondisi kekinian ya kita ya, seseorang yang sudah diberi peringatan, apakah oleh ulama, apakah oleh keluarga, atau oleh hukum dan undang-undang, tetapi mengabaikannya, maka dia akan merasakan sendiri akibat buruk dari keputusannya. Ya, seperti kita sudah dikasih tahu jangan, ya, tapi kita tetap melanggar, ya, maka siap-siap saja menerima konsekuensi buruk ya, atas ya kengeyelan kita, ketidakpercayaan kita ya terhadap peringatan yang sudah disampaikan kepada kita. Biasanya orang yang ngeyelan itu terkena penyakit sombong. Karena sombong kata Rasulullah apa? Sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq menolak kebenaran. Wa ghamtun nas dan merendahkan orang lain. Itu definisi sombong. Kata Rasulullah. Ya. Batorul haq wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini banyak yang merasakan dampak dan akibat yang buruk bagi orang yang punya sifat seperti ini. Nah, kadang-kadang diingatkan, opo, sampai ini ngerti opo. Aku iki, nah begitu ya. Nah, kadang-kadang itu contoh-contoh sikap sombong. Ya. Kemudian merendahkan yang menasihati itu. Anak kemarin sore kok ngingetnya aku, ya. Ngerti opo. Gitu ya. Nah itu sombong. Hati-hati ya. Jadi ayat ini mengajarkan betapa pentingnya kita itu menerima nasihat sebelum terlambat. Ya, ya terutama anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Ya. Seringkali diingatkan, ya, tidak mau, ya, tapi setelah mengalami sesuatu yang buruk baru menyesalinya. Atau kita, ya, kadang-kadang diomongin sama orang tua kita yang sudah lebih dahulu menjalani kehidupan gitu ya. Wis mah ya. Sampai itu masa lalu ya. Aku itu masa sekarang ya. Wis beda urusannya. Nah, kadang-kadang ada yang begitu ya. Kita sudah rumah tangga baru ya. Dinasihati sama orang tua kita, wis mah itu masa lalu. Zaman yang jenengan sama zamanku itu beda kan gitu ya. Lah itu, kadang-kadang ada yang begitu ya. Ya memang beda ya. Tetapi orang tua itu bisa memberikan analisa berdasarkan pengalaman. Ya, gitu ya. Jadi sebaiknya ya jangan terlalu banyak ngeyel. Ya. Dengarkan apa yang disampaikan. Ya. Kalaupun tidak dilakukan, paling tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ya. Jangan merendahkan sama sekali, tapi paling tidak dijadikan bahan pertimbangan. Itu ayat 8. Ya. Kemudian ayat 9.
Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ya, benar ada. Ya, maksudnya menjawab ini menjawab apa? Kan tadi malaikat penghuni neraka kan bertanya, kan begitu ya. Bukankah kalian sudah diberi peringatan, kan begitu? Bukankah sudah datang pemberi peringatan kepadamu ketika di dunia? Mereka menjawab, ya. Qalu, mereka menjawab, ya. Bala qad ja'ana nadhir. Ya, benar, ya. Sesungguhnya, ya, qad ja'ana, telah datang kepada kami nadhirun, seorang pemberi peringatan. Tetapi fakadzdzabna, ya, kami mendustakannya. Ya. Mendustakan itu artinya tidak mempercayainya. Gitu ya. Kami mendustakannya, artinya tidak mempercayainya. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. Ya. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir. Dan kalian tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Apa maksud dari ayat ini? Ya. Jadi ketika penghuni neraka sudah dilemparkan ke dalam neraka, ya, kemudian direbus oleh neraka dengan penuh kegeraman, kegemesan, ya, terhadapnya, para penjaga neraka bertanya, bukankah sudah datang ketika di dunia pemberi peringatan kepadamu? Maka, ya, mereka menjawab, memang telah datang pemberi peringatan kepada kami, tapi kami mendustakannya. Dan kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kalian, wahai para pemberi peringatan, hanya ada dalam kesesatan yang besar. Nah itu, ya. Memang telah datang pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya, tidak mempercayainya. Bahkan kami mengatakan kepada para pemberi peringatan itu, ya, bahwa Allah itu tidak menurunkan aturan apapun. Kalian itu dusta. Ya. Kalian itu berada dalam kesesatan. Ya. Jadi justru ustadznya dibully gamanya kalau zaman sekarang gitu ya. Tidak dipercayai omongannya, dianggap berbohong, nah kemudian dibully. Ya. Tafsir dari ayat ini, ya, ayat 9 ini, ayat ini menjelaskan tentang penyesalan yang datangnya terlambat. Penyesalan yang datangnya terlambat. Ya. Oh, okay, mereka mengakui sudah datang peringatan, ya, tetapi mereka mendustakan. Bahkan mereka menghina para dai dan rasul. Ya. Jadi mereka menyesal. Ya. Karena apa? Ya. Karena dulu, ya, memang telah datang seorang pemberi peringatan, tapi mereka tidak mempercayainya, bahkan membulinya. Kalau Bani Israel bahkan lebih mengeri lagi, ya. Para nabi dan rasul itu dibunuh oleh mereka. Ya, jadi banyak para nabi itu dibunuh, ya, di zaman Bani Israel. Ya. Nah, kalau zaman sekarang contohnya bagaimana? Ya. Zaman sekarang itu fenomena meremehkan nasihat agama. Jangan lebay, ngono ae kok dipersoalkan. Nah, kadang-kadang begitu, ya. Wis toh, wong ngono tok ae kok jadi masalah, ya. Ini tidak relevan. Ya. Atau kalau yang agak akademisnya seperti orang-orang jil yang mengatakan ini ayat-ayat Allah zaman sekarang itu banyak yang sudah tidak relevan, ya. Sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Di antaranya mereka menggugat ayat-ayat yang terkait dengan bab waris. Ini ayat terkait bab waris ini menyalahi HAM, ya. Karena bahasa mereka itu bias gender. Nah, begitu ya. Bias gender. Artinya mendiskriminasi wanita. Masa laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Ini kan menyalahi HAM, ya. Nah, itu diantaranya gitu ya. Meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun kita, ya, itu jangan sampai meremehkan nasihat, ya, terutama nasihat agama, ya.
Jangan Bu, nggak boleh Bu. Ya. Nggak apa-apa Ustaz, ini kan cuma zina kering kata dia. Apa itu zina kering? Kan nggak nyampe mandi basah Ustaz kata begitu ya. Kok cuma jalan-jalan kok makan-makan, tapi dengan suami orang kata begitu ya. Nah, itu kan cuma zina kering Ustaz, nggak ngapa-ngapain kata begitu ya. Nah itu meremehkan, meremehkan ya peringatan agama ya. Ya seperti akhirnya kejadian ya di dunia artis itu Bu ya, yang lagi rame itu. Itu kan rajin pengajian itu Bu. Yang laki-laki rajin pengajian, yang perempuan rajin pengajian gitu. Tapi itu meremehkan. Ya, jangan main api. Enggak Ustaz, ini kita ngobrol bisnis kok atau itu. Hati-hati Bu ya. Ya. Ngobrol bisnis tapi dengan suami orang gitu ya. Hati-hati. Asalnya awalnya bisnis beneran, tapi lama-lama bisnisnya jadi apa? Bisikan manis. Gitu. Nah, gitu ya. Hati-hati. Ya, jadi ayat ini ya memberikan peringatan ya bahwa mereka orang-orang kafir itu ya, di akhir-akhirnya menyesal. Ya. Nah kita kan belum di akhirat ini ya, mumpung masih di dunia ya. Sebelum menyesal ya, maka setiap nasihat terkait dengan agama itu harus diperhatikan ya, sebelum menyesal. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah ya, untuk terus memperbaiki diri ya, menyempurnakan ya, kepahaman kita terhadap syariat, kemudian mempraktikannya dalam kehidupan kita supaya kita selamat dunia dan akhirat dan tidak menyesal sebagaimana orang-orang kafir. Karena ketika masalah besar terjadi, ya, maka yang akan terjadi apa? Keluarga hancur, bisnis juga musnah, hidup menjadi rusak. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya kalimatnya, seandainya dulu saya mengikuti nasihatnya, mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Nah, itu penyesalan di akhir. Gitu ya. Ya, jadi hati-hati ya. Tapi di Kediri nggak ada ya kisah-kisah seperti artis-artis nggak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan. Ya. Soalnya saya juga mendengar ada yang divorce gitu ya di Kediri gitu ya. Tapi Allah alam ya. Penyebabnya apa ya. Kemudian ayat 10 ya, ayat 10 wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir ya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, ini juga bagian dari ungkapan penyesalan. Ya. Mereka menyesali dulu, ya. Kenapa tidak mau mendengarkan nasihat? Ya. Lau kunna nasma'u, kalau dulu kami mau mendengar, ya. Au naqilu, ya. Atau kami mau memikirkan peringatan itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, ya. Maka ya, tentu kami tidak termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, dalam ayat ini ada dua penyesalan. Ya, dalam ayat ini, ayat 9, ayat berapa? 10, ya. Ada dua penyesalan. Pertama, tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, tidak mau menggunakan akal sehat yang menuntun kepada kebenaran. Ya, yang pertama penyesalannya tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua tidak mau menggunakan akal sehat yang menuntun kepada kebenaran. Padahal dua hal itu apa? Mendengarkan nasihat dan menggunakan akal sehat. Ini modal utama untuk mendapatkan hidayah. Saya ulangi. Ayat 10 ini penyesalan orang yang ada di neraka menyesali dua hal. Pertama, tidak mau mendengarkan nasihat. Yang kedua, tidak mau menggunakan akal sehat. Padahal dua hal ini, mendengarkan nasihat dan menggunakan akal sehat, ini merupakan modal utama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tidak mau mendengarkan nasihat, itu jauh dari hidayah. Dituturi gak nurut kok. Bagaimana dapat petunjuk? Kan begitu ya.
Atau dapat nasihat tapi tidak mau diangan-angan, tidak mau dicerna dengan akal sehatnya. Ya, itu juga tidak ada artinya nasihat itu. Ya, makanya dua hal inilah. Ya seperti apa namanya? Mohon maaf, mungkin saya sering bercerita ya. Ada artis penyanyi terkenal, panggilannya namanya Tere. Nah, dengar Bu ya? Dia sekarang kan jadi ustazah Bu, jadi guru ngaji Bu. Gitu ya. Nah, Tere itu ya ini mau mendengarkan nasihat dan mau menggunakan akal sehat. Gitu. Maka dia dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Ya. Dia itu mahasiswi UI, ya. Fakultas Ekonomi kalau tidak salah, cerdas, pinter. Dia sering berdiskusi dengan sesama mahasiswi, tapi yang beda agama. Ya. Dia mencari kebenaran, ya. Sedang mencari agama. Nah, ketika dia berdiskusi dengan mahasiswi yang Muslim, gitu ya, dia mendapatkan masukan. Sebelum kamu belajar isi kandungan Al-Quran, sebelum kamu belajar tentang Islam, kamu baca dulu kitab sucimu. Ya. Dia agamanya apa? Silakan baca kitab sucinya dari awal sampai akhir. Sebelum kamu baca Al-Quran, dia baca kitab suci dari agamanya yang lama. Gitu ya. Karena penganut agama ya yang lain gitu ya, itu kebanyakan tidak mau membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Jangankan hafal, baca saja tidak. Ya. Padahal kalau mereka baca, ya, maka akan menemukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Setelah Tere membaca kitab sucinya, dia menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam kitab sucinya itu. Ya. Dia menemukan banyaknya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dia menemukan ada ayat-ayat yang sangat kasar, ya. Bahasanya bahkan agak porno, ya. Bahasanya itu. Ya. Nah kemudian setelah dia menemukan kejanggalan, menemukan keraguan di dalam kitab sucinya yang lama, baru sama temennya yang mahasiswi yang Muslim itu, sekarang silakan kamu baca Al-Quran. Baca terjemahnya dari awal sampai akhir. Gitu ya. Akhirnya dia mendapatkan hidayah. Dia mengikuti nasihat dan dia gunakan akal sehat. Ya. Maka dia mendapatkan hidayah. Sebetulnya lebih aman itu yang pakai kabel. Ya. Itu tidak terpengaruh sinyal. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk sekarang dinikmati dulu. Ya, jadi kembali lagi nih, ayat 10 ini ya, penyesalan penghuni neraka, menyesali dua hal ya. Ya, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menggunakan akal sehat ya. Padahal keduanya ini merupakan modal untuk mendapatkan hidayah. Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu seperti yang sering kita dengar ya, merupakan makhluk yang memang diberikan dua potensi oleh Allah. Potensi baik, potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa nih, Bu? Al-Quran, ya betul. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams ya. Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah ya betul, Asy-Syams. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Manusia itu memang enggak nyampe. Cek. Nggih, sambut. Nah, ini lebih stabil. Manusia itu memang makhluk yang diberi dua potensi oleh Allah. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Kenapa ada potensi buruk dalam diri manusia? Karena dia diberi hawa nafsu. Ya. Kalau malaikat itu kan baik terus. Kenapa? Karena tidak diberi hawa nafsu. Kalau manusia ada hawa nafsunya, maka kadang melakukan keburukan. Nah, tetapi kemudian manusia itu di samping diberi hawa nafsu juga diberi akal. Akal itu yang akan menimbang, ya, baik buruk, ya, benar salah itu akalnya. Kalau hawa nafsu tidak bisa menimbang. Kalau hawa nafsu itu yang penting senang, ya, yang penting happy, itu hawa nafsu. Baik buruk, benar salah itu ditimbang dengan akal. Gitu ya. Makanya inilah bedanya kita manusia dengan binatang.
Binatang sama dengan kita, diberi hawa nafsu. Punya kecenderungan terhadap lawan jenis. Itu binatang juga sama, punya. Tapi bedanya, ya, binatang tidak diberi akal sehat. Makanya ayam jago padahal ditetaskan dari telur yang dierami oleh induknya, yang melahirkannya, ketika ayam jago besar, induknya diperkosa. Kan banyak itu ayam jago memperkosa induknya. Loh, itu kan anaknya, kan gitu ya. Nah, dia tidak punya akal. Gitu ya. Makanya kalau ada ya, orang yang seperti itu, makanya kan Al-Quran mengatakan begitu. Kal an'ami balhum adol. Kal an'ami seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan dia lebih sesat. Ya. Jadi kalau ada manusia memperturutkan hawa nafsunya tanpa menimbang benar dan salah, baik dan buruk, itu lebih buruk dari ayam. Begitu. Ya. Jadi kembali lagi, maka di sini dikatakan luar biasa. Ya. Ayat ini memang berisi tentang orang kafir yang menyesali, ya. Tapi ini menjadi pengingat buat kita. Ya. Jangan mengabaikan nasihat dan tetap gunakan akal sehat. Ya. Karena ini yang akan membuat kita senantiasa mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh kekinian, banyak orang tahu dampak buruk maksiat, tahu kerusakan moral, tetapi tetap melakukannya. Kenapa? Karena tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir. Tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau menggunakan akal sehat. Ya. Sehingga ya, orang-orang seperti ini biasanya kecenderungannya menolak belajar agama, malas mengaji, menutup telinga dan nasihat yang tidak sesuai dengan keinginannya. Oke, ayat berikutnya. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa mereka. Fasuqqal li ashabis sa'ir. Maka kebinasaannya lah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Nah, ayat ini maknanya apa? Ya. Jadi di akhir dari ayat ini, ya berarti ayat 11 ini maksudnya 6-11 ini, di akhir ini mereka mengakui ya, kesalahannya, ya, tapi sudah tidak ada manfaatnya. Penyesalan di akhir itu sudah tidak ada manfaatnya. Kalau sudah kejadian itu sudah tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Terutama ya di akhirat maksudnya. Terutama ketika azab Allah sudah datang, itu sudah tidak ada manfaat dari penyesalan. Seperti Fir'aun itu ya. Fir'aun itu juga melakukan penyesalan, bahkan menyatakan beriman. Tapi sudah tidak ada manfaatnya. Kan disebutkan dalam Al-Quran surat apa itu ya. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa sudah selamat nyebrang, ya. Fir'aun berada di tengah lautan, kemudian lautan kembali menyatu. Nah saat itu Fir'aun menyatakan beriman. Hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga ketika dia hampir saja tenggelam, kemudian dia mengatakan amanna atau amantu, saya lupa. Sebentar ya. Biar tidak salah kita cek ayatnya tentang Fir'aun ya. Hatta idza adrakahul gharaqu. Surat apa itu? Ada yang tahu? Al-Quran, ya betul. Mana ini? Hatta idza adrakahul gharaqu. Qala amantu, oh ya. Ini surat Yunus ayat 90. Nah, ya. Surat Yunus ayat 90. Jadi dalam ayat itu disebutkan wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut,
Fa'asba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharaqu, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, qala Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah itu sudah mau tenggelam gitu ya, kemudian baru menyatakan beriman ya, itu sudah tidak ada artinya ya. Bahkan saya baca dalam tafsirnya itu ya, ketika Fir'aun menyatakan itu, amantu, aku beriman gitu ya, malaikat Jibril itu tidak terima. Dia mengambil lumpur dari dasar laut, disumbatkan ke dalam mulutnya Fir'aun ya, karena takut rahmat Allah turun gitu ya, sehingga Fir'aun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Jibril nggak terima, saking zolimnya Fir'aun gitu ya. Fir'aun mau meninggal menyatakan beriman, malaikat Jibril nggak terima, disumbat mulutnya oleh malaikat Jibril ya. Itu dalam tafsirnya dijelaskan begitu. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan ya, penyesalan itu datangnya terakhir ya. Kalau datangnya pertama itu namanya pendaftaran ya. Kalau pertama namanya pendaftaran, kalau di akhir itu namanya penyesalan gitu ya. Nah, itu kalau sudah di akhir menyesal itu sudah tidak ada artinya ya. Seperti penghuni neraka ini, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui salah dan dosa, mengaku. Tapi kata Allah apa? Fasuqal li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya sudah nggak ada artinya. Makanya ya, kita kalau mau bertindak, mau melakukan apapun ya, dengarkan nasihat dan gunakan akal sehat. Ya. Seperti beberapa tahun yang lalu ya, rame investasi bodong gitu ya, yang sampai korbannya memakan banyak korban ya. Investasi emas itu ya, apa yang namanya gold quiz atau apa yang namanya apa gitu ya, yang emasnya emas virtual gitu ya, yang bayarnya 10 juta ya, per bulannya dapat 30% atau berapa gitu ya. Nah itu banyak yang sudah memberikan peringatan, yang sudah memberikan masukan, itu nggak logis, nggak masuk akal, kan begitu ya. Tapi banyak orang yang terlena, karena ini sindikat investasi bodong ini sangat ngerti psikologi orang Indonesia, kan begitu ya. Atau orang yang tidak mau berkeringat tapi mendapatkan hasil yang banyak, gitu ya. Tidak harus orang Indonesia. Jadi untuk awal-awal kurang lebih 1 tahunan itu dibuktikan itu, ya dibuktikan komisi itu keluar, kan gitu ya. Puncaknya kalau tidak salah itu di Jakarta, ya bikin acara besar-besaran, kemudian mengundang salah satu ustadz nasional, gitu ya, menjadi ikon dari acara itu, kemudian dibagikan hadiah yang bombastis pada hari itu. Sehingga investasi masuk hari itu banyak sekali. Orang pada invest. Nah, gitu ya. Itu puncak acara ya di Jakarta gitu ya. Setelah itu orangnya kabur ke Singapura. Ya, gitu ya. Padahal sudah ada yang menjual sawah, ada yang sudah jual rumah, ada yang jual mobil untuk ikut invest itu. Lap, hilang ya dalam sesaat gitu ya. Nah, ini ya. Maka Kediri juga termasuk banyak korbannya. Termasuk banyak korban. Jadi harus hati-hati, ikuti nasihat dan gunakan akal sehat. Ya. Jadi kalau ada investasi yang kelihatan tidak masuk akal, ya kita jangan buru-buru ikutan invest. Ya. Karena kecenderungan umumnya kalau yang tidak masuk akal itu ya hilang setelah itu, menguap, nggak tahu kemana. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah itu ya. Oh ya, tadi ya tafsirnya dari ayat terakhir itu, mereka mengakui kesalahan tapi tidak bermanfaat. Contoh kekinian, penyesalan yang datang setelah pintu kesempatan tertutup. Contohnya saat ajal datang, saat peluang tobat sudah habis, atau ketika kerusakan moral sudah tidak bisa diperbaiki. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar
Taubat dan perubahan dilakukan selagi masih mungkin. Jangan menunggu besok yang mungkin tidak pernah datang. Nanti besok, belum tentu besok itu kita masih ada. Nanti aja, kalau sudah tua, emang yakin nyampe tua, begitu ya. Jadi jangan saksi-saksi untuk melakukan perbaikan. Apakah itu tobat atau melakukan amal soleh, jangan suka menunggu-nunggu waktu. Jangan suka menunggu-nunggu waktu, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu yang sudah berlalu tak akan pernah bisa kembali. Ya, jadi jangan suka menunda. Nah, sekarang kesimpulan ayat 6 sampai ayat 11. Kesimpulan utamanya. Ayat 6 sampai ayat 11. 1. Jadi kesimpulan utama dari ayat 6 sampai ayat 11 ini merupakan rangkaian peringatan tegas mengenai apa? Ayat 6 sampai ayat 11 ini merupakan rangkaian peringatan tegas mengenai 1. Konsekuensi mengingkari Allah dan menolak kebenaran. Ya. Konsekuensi mengingkari Allah dan menolak kebenaran. 2. Ya. Penyesalan orang kafir bukan pada tidak adanya peringatan. Penyesalan orang kafir bukan pada tidak adanya peringatan. Tetapi karena tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau menggunakan akal sehat. Saya ulangi. Penyesalan orang kafir bukan pada tidak adanya peringatan, tetapi karena tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak menggunakan akal sehat. Ketiga, kesimpulan utama dari ayat ini ya, tentang hikmah kekinian. Ya, apa itu isinya? Hikmah kekinian yang dimaksud hargai nasihat, hargai ilmu, hargai petunjuk agama. Kemudian jangan menunda taubat dan perubahan. Jadi kalau mau berubah jangan ditunda. Kalau bertobat jangan ditunda. Kemudian hikmah lagi. Ditulis ya? Oh ya Allah ya. Jadi yang nomor 3 ya. Nomor 3 hikmah kekinian. Jadi masih bagian dari kesimpulan utama dari ayat 6 sampai ayat 11 ada 3 ya. Pertama, konsekuensi menghindari Allah dan menolak kebenaran. Yang kedua, penyesalan orang kafir bukan pada tidak adanya peringatan, tetapi karena tidak mendengarkan nasihat dan tidak mau menggunakan akal sehat. Yang ketiganya tentang hikmah kekinian. Isinya apa hikmah kekinian itu? Hargai nasihat, hargai ilmu, hargai petunjuk agama. Kemudian hikmah kekinian itu isinya lagi, jangan tunda taubat dan perubahan. Kalau mau bertobat, jangan ditunda. Kalau mau berubah, jangan ditunda. Nah, terakhir hikmah kekinian itu, jadikan ayat ini sebagai motivasi menjaga hati dan perilaku. Jadikan ayat ini sebagai motivasi menjaga hati dan perilaku. Ya. Karena semua itu kuncinya adalah pada hati kita dan perilaku kita. Perilaku itu implementasi dari apa yang ada dalam hati. Nah, sementara hati itu komandan dari tubuh kita. Ya. Yang menggerakkan tubuh kita itu hati. Ya. Makanya kita harus menjaga hati kita. Ya. Karena yang mengendalikan tubuh kita adalah hati. Makanya kan Rasulullah mengingatkan, wanti-wanti, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu sehat, maka sehat seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Kalau
segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahi al-qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ya, jadi harus dijaga hatinya. Karena hati ini adalah komandan dari tubuh kita. Kita mau ngapain, itu hati. Ya. Orang kalau hatinya sehat, maka semangat dalam beribadah diantaranya. Contohnya ya, sholat. Sholat itu berat. Allah sendiri yang mengatakan. Dalam Al-Baqarah 45 itu kan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Ya. Kenapa sholat itu berat? Karena sholat itu tidak hanya menggerakkan tangan, kaki, dan badan kita. Sholat itu yang bikin berat adalah menggerakkan hati. Banyak orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, tapi tidak kuat untuk beribadah. Malas untuk sholat. Kenapa? Karena hatinya sakit. Ya, maka penting hati. Kita kan kadang-kadang alasan-alasan gue ya, pengennya gelundang-gelundung scroll TikTok, gelundang-gelundung tempat tidur gitu ya. Ya. Padahal ini waktunya sholat duha. Kita tahu, waktunya duha. Tapi alasan-alasan gitu hawanya kan begitu ya. Nah, itu hati. Ya, bukan fisik, itu hati. Berarti hatinya sakit. Hatinya tidak sehat. Ya, makanya hati harus dijaga. Ya, ya seperti nasihat yang sering kita dengar, tombol hati ada 5 itu ya. Itu harus betul-betul perhatikan. Itu betul adanya itu. Ya, hafal Bu ya tombol hati itu ya. Ya. Kalau nggak dinyanyikan kayaknya nggak hafal itu. Kudu kalau nyanyi ya hafal ya. Ya. Baik. Selanjutnya selesai ayat 6 sampai ayat 11. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, tadi penjelasannya mungkin waktunya masih ada. Sampai 9:30 Bung ya? Yeah. Saya kebetulan khutbah Jumatnya dekat di Chandra Kirana. Ya. Bismillah. Nggih. Ya. Ya, itu teguran buat kita masing-masing. Kita hafal lagunya ya, tapi belum mengamalkannya. Makanya begini, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu itu jangan hanya menjadi konsumsi akal, tapi harus menjadi konsumsi hati. Karena ketika ilmu hanya menjadi konsumsi akal, ya, ilmu itu hanya untuk diperbincangkan. Ya. Ilmu itu hanya untuk didiskusikan. Ilmu itu hanya untuk diseminarkan. Ilmu itu hanya untuk gagah-gagahan, hebat-hebatan. Oh ya keren aku, lagu tombol hati wapal kan gitu. Itu kalau hanya sebagai konsumsi akal, ya, hanya untuk itu. Ya. Tapi kalau ilmu sebagai konsumsi hati, maka ilmu itu akan terpancar dalam sikap dan perilaku. Ya. Kalau ilmu itu menjadi konsumsi hati, maka akan tampak dalam sikap dan perilaku. Artinya akan diamalkan, gitu ya. Makanya ya itu banyak orang yang hafal ilmu gitu ya, tapi hanya sebagai konsumsi akal. Wih, kalau berdebat keren-keren, hebat-hebat. Diskusi luar biasa gitu ya. Tapi kalau belum menjadi konsumsi hati, maka apa yang diperdebatkan, apa yang dihafalkan masih belum tampak dalam sikap dan perilakunya. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke hati, akan terpancar dalam sikap dan perilaku. Ya. Makanya kalau kita habis dapat ilmu, ya direnungkan, diresapi, diangan-angan, kemudian diusahakan diamalkan sebisa kita, semampu kita. Ya. Karena sebetulnya janji-janji Allah itu pasti akan terbukti kalau kita mau melakukannya dan melakukannya dengan penuh keyakinan. Kita seringkali kan mendapatkan ilmu itu hanya untuk kepuasan intelektual, ya. Merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia mendapatkan banyak ilmu. Ya.
Seharusnya tidak boleh berhenti sampai di situ, gitu ya. Harus diamalkan. Kira-kira ilmu itu yang kita amalkan akan menjadi kepuasan spiritual. Jangan hanya kepuasan intelektual, tapi harus menjadi kepuasan spiritual, gitu ya. Karena, Masya Allah, kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Ya, kalau ilmu itu bisa memberikan kepuasan spiritual kita, gitu ya. Nah, banyak di antara kita itu paham, tahu, merasa keren, mengetahui itu, tapi tidak mau mengamalkan. Ya contoh saja, ya. Banyak gurunda-gurunda kita menyampaikan tentang keutamaan istighfar saja. Dengan ayat yang jelas, hadis yang tegas, kemudian testimoni, pengalaman hidup juga bertebaran banyak, gitu ya. Tapi masih banyak yang istighfar itu kalau kaget saja. Astagfirullahaladzim, sampai ngaget-ngageti aku aja. Istighfar kalau kaget saja, gitu ya. Seharusnya istighfar itu harus menjadi rutinitas. Wong Nabi saja mengatakan, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilai, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsaru, lebih banyak, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Nabi saja yang sudah pasti diampuni dosanya dan pasti masuk surganya, masih mau beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Padahal para ustadz gurunda kita sudah banyak menyampaikan keutamaan istighfar. Istighfar itu tidak hanya membuat dosa diampuni, utamanya itu. Tapi sebenarnya banyak nikmat-nikmat yang akan Allah berikan dengan istiqomah beristighfar. Kan banyak sekali, gitu ya. Di antaranya istighfar itu menghindarkan kita dari azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka pada saat mereka masih mau beristighfar. Supaya terhindar dari azab. Ya, banyak-banyak beristighfar. Dan tentu banyak yang sangat menyukai istighfar itu karena juga menjanjikan balasan dalam bentuk kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia, istighfar itu balasannya diantaranya. Kan sering saya sampaikan, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Itu isinya kenikmatan dunia semua itu. Di antaranya apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jelas ayatnya begitu. Ketika kalian beristighfar, akan Allah perbanyak hartanya dan anaknya. Itu jelas ayatnya begitu. Diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya. Nah, harta dan keturunan ini kan simbol kenikmatan dunia, ya kan? Orang kalau ketemu saudaranya, ketemu teman lama dan seterusnya, ya di antara yang dibicarakan ya dua hal ini. Ya, anaknya sudah berapa, gitu ya. Sekarang tinggalnya di mana? Tinggal di mana itu sebetulnya dia pengen tahu, dia punya rumah apa enggak, kan begitu ya. Nah, itu kan simbol kenikmatan dunia, gitu ya. Jadi Allah jelas dalam ayat itu, wa yumdidkum bi amwali wa banina. Allah perbanyak untuk kalian harta dan anak, gitu ya. Nah, kita jangan sekedar keren nih, keutamaan istighfar. Tapi pertanyaan, seberapa banyak kita beristighfar dalam setiap hari? Kan begitu ya. Istighfar itu sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita tidak menyepakati, ya kita harus menghormati. Kalau ada yang tidak menyepakati dengan jumlah-jumlah tertentu dalam hitungan zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi hitungannya, gitu ya, tidak apa-apa, kita hargai. Tapi jangan sampai gara-gara kita alergi dengan bilangan, dengan hitungan, akhirnya membuat kita tidak beristighfar. Ya. Karena takut dengan jumlah hitungan dan bilangan, akhirnya kita tidak beristighfar. Ya jangan. Ya sudah, beristighfar saja tanpa harus dihitung berapa kalinya. Ya. Makanya banyak ulama yang memberikan nasihat, ya, kalau kita ingin mendapatkan perubahan besar dalam hidup kita, beristighfarlah selama kamu tidak sedang bicara dengan manusia. Coba. Artinya apa? Jangan pernah berhenti. Ya. Berhentinya kalau pas ngomong sama orang saja. Ya. Kalau tidak ada kepentingan ngomong sama orang, istighfar. Rasakan perubahan apa yang akan Allah berikan bagi orang yang istiqomah beristighfar. Kan Rasulullah memberikan janji, man lazimal istighfaro, man barang siapa lazima, melazimkan itu adalah membiasakan al istighfar, beristighfar.
Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dhaiqin, dari setiap kesempitan, makhrajan, diberi jalan keluar. Ketika kita sudah buntu, sudah tidak ada lagi jalan keluar menurut persepsi kita, dengan memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, diberi jalan keluar. Tiba-tiba itu bahasa manusia. Bahasa Allah nggak ada yang tiba-tiba. Semua dalam aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma gampangnya ceritakan, tiba-tiba ada yang nolong kan gitu ya. Itu buah dari istighfar. Ya. Jadi perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, perbanyak istighfar. Karena Rasulullah menjadikan begitu. Ja'alallahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan, dari setiap kesedihan juga diberikan jalan keluar. Kita kehilangan benda-benda yang kita cintai, ya. Istighfar, Bu, perbanyak istighfar, ya. Nanti akan diganti dengan yang lebih baik, ya. Nggak usah meratapi, nggak usah nangis guling-guling, apalagi bikin status di medsos sampai ada pegawai yang dipecat gara-gara templernya hilang gitu. Kan begitu ya? Hanya botol minuman hilang gitu ya. Ya Allah, meneriakannya di medsos sampai mengorbankan orang, ada yang dipecat gara-gara itu. Ya. Coba kalau dia beristighfar, diganti dengan yang lebih baik, lebih baik. Tahu Bu ya beritanya Bu ya? Ya. Jadi hilang apapun istighfar, perbanyak istighfar, diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa? Nah ini yang sangat penting lagi Bu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang luar biasa. Allah berikan ia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka artinya rizki di luar pendapatan tetap. Ya, biasanya pendapatannya berapa, dengan memperbanyak istighfar diberikan yang lebih dari yang biasa dia dapatkan. Ya. Jadi kan biasa jatah dari suami berapa gitu. Perbanyak istighfar, terutama saat beres-beres barang-barangnya suami. Mau nyuci pakaian suami, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau diperiksa ya Bu, akhirnya astaghfirullah, ada yang ganjel gitu ya. Alhamdulillah, ini sing lali. Ya. Oh, ternyata tisu. Ya, perbanyak istighfar. Ya. Jadi sambil beres-beres rumah, kita istighfar berbanyak. Ya. Barangkali nanti ada rizki min haitsu la yahtasib, kan begitu ya. Dilipetan-lipetan buku, gitu ya. Dilipatan peci, Bu, kadang-kadang diperiksa nih Bu ya. Kadang-kadang ada duit di sini Bu. Pamit, mana Mas ngopi? Kok pakai peci tumben? Yo gak apa-apa, ben ketok soleh gitu ya. Enggak taunya duitnya di sini kan ya. Ketoknya enggak gawa tas gitu. Ketok enggak gawa dompet gitu ya. Ternyata duitnya diselipkan di sini gitu ya. Kok tumben enggak jaluk duit dari bojone gitu ya. Santai koncoku akeh gitu ya. Padahal dia wis gawa duit ngene. Ya. Ya, jadi kembali lagi ya. Ilmu itu kembali ke masalah utama tadi ya. Jangan hanya sebagai konsumsi akal, tapi harus menjadi konsumsi hati. Ya. Supaya ilmu itu terpancar dalam sikap dan perilaku. Tidak hanya sekedar didiskusikan, tidak hanya sekedar dihafalkan. Gitu ya. Oke. Nanggung sedikit lagi kalau mau nambah ini. Ini ada yang mau tanya. Oh, Ji, monggo. Manusia itu kan dari kemampuan untuk memilih baik dan buruk. Ya. Bisa memilih yang buruk, apa itu termasuk takdir? Ya. Ya. Begini. Jadi takdir itu ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah, ini ya. Takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu takdir mubrom. Ya. Hidup mati itu takdir mubrom. Ya. Itu takdir mubrom. Sesuatu yang tidak bisa dirubah. Ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang masih bergantung. Bergantung kepada ikhtiar dan doa kita. Karena siapa takdir masih ada yang bisa dirubah atau mu'allaq. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah akan menghapus. Ya. Apapun yasha'u yang Allah kehendaki. Jadi takdir yang sudah Allah tulis, ya,
Allah masih punya kewenangan untuk menghapusnya. Setelah dihapus diapakan? Wa yuthbit. Kemudian Allah akan menetapkan apapun yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah lah induk segala catatan. Lalu, apa peran kita agar Allah mengubah takdir buruk dengan takdir yang baik? Semua sudah terjadi. Semua itu sudah ditulis takdirnya, maksud saya. Semua sudah ditulis. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi, masih ada peluang dan kemungkinan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diberi akal untuk berpikir, kita juga diperintahkan untuk berdoa. Akal berpikir kira-kira yang terbaik menurut ilmu, menurut syariat, karena syariat itu juga untuk memahaminya butuh akal. Begitu ya. Kepahaman. Oh ini menurut syariat, ya, menurut ilmu seharusnya saya milihnya yang ini. Tapi ternyata kok tetap buruk kejadiannya. Nah, baru itu di situ takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kita diberikan kebebasan untuk memilih dengan akal kita itu. Yang penting pilihan itu tidak bertentangan dengan syariat, karena apapun yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Karena ada bahasa begini, iyyasha fal yu'min wa iyyasha fal yakfur. Jika mau beriman silakan beriman, jika mau kufur silakan kufur. Itu pilihan. Tapi apapun yang dipilih ada konsekuensinya. Kan begitu ya. Ya, jadi kita masih dengan akal itu boleh memilih. Ya. Kemudian setelah kita memilih, kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Gitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qadha illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya. Makanya kan Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita. Setiap aktivitas dalam hidup kita selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Gitu ya. Itu artinya apa? Kita itu sama-sama tidak tahu takdir kita. Maka kita diperintahkan berikhtiar dan berdoa. Nah itu dengan akal kita bisa menentukan ikhtiarnya apa. Untuk hasilnya kita minta kepada Allah yang terbaik apa. Rasulullah memberikan contoh, mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Kenapa selalu diawali dan diakhiri berdoa? Karena kita sama-sama tidak tahu takdir kita seperti apa. Kan begitu ya? Nah, kalau kita sembarang-sembarang itu kan sudah ini takdirnya, nggak usah nyapo-nyapo, kan begitu ya? Apakah Nabi mencontohkan itu? Tidak. Nabi mencontohkan berikhtiar. Ya. Nabi mencontohkan berdoa. Untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita gagal itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah mengikuti prosedurnya, memikirkan dengan cara yang baik dan benar, menentukan dengan ilmu yang baik dan benar, kemudian kita melakukannya dengan baik dan benar, kita berdoa kepada Allah, tapi hasilnya belum sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau kita sudah melakukan prosedur itu, kita meyakini Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Ya, beda dengan orang yang tidak melalui proses yang benar. Ketika dia mendapatkan takdir buruk, dia pasti akan menyesal, meratapi, menyalahkan, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah melewati prosedur yang benar, sekalipun hasilnya belum sesuai dengan yang kita kehendaki, kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Karena apa? Allah kan mengatakan sendiri, wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kita membenci sesuatu, wa huwa khairun lakum, padahal itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahui. Jadi bagi kita yang sudah melewati prosedur, ya, dengan akal kita diberi kebebasan berpikir supaya mempelajari ilmunya, supaya mengetahui hukumnya, terus kita pilih sesuai dengan yang benar menurut persepsi kita. Ya. Tapi kalau kejadiannya belum sesuai harapan kita, nah disitulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah. Karena seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Ya, seperti yang dulu saya pernah ceritakan, Bu ya.
Saya pernah ditolak wanita 11 kali. Wah, gitu ya. Itu 11-11-nya itu sarjana semua yang saya inginkan, gitu ya. Saya kan pengennya istri saya sarjana. 11 orang sarjana semua yang menolak saya. Akhirnya yang ke-12 yang saya lamar, yang mau sama saya, lulusan SMA. Lah, istri saya itu dulu waktu nikah sama saya, lulusan SMA. Nah, berarti artinya apa? Bisa jadi saya menyukai sesuatu, ya, baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi kita membenci sesuatu, tapi sebetulnya sesuatu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dikasih yang lulusan SMA. Akhirnya malah lebih enak, Bu. Manut, Bu. Nggak banyak protes gitu. Tapi karena saya cita-citanya istrinya sarjana, setelah jadi istri saya kuliahkan. Nah, gitu ya. Akhirnya istri saya sarjana juga. Gitu. Ya, jadi begitu ya. Kita putuskan dengan akal kita. Hasilnya seperti apa? Allah yang lebih tahu yang terbaik. Ya, begitu. Yang sulit itu menerimanya. Betul. Oh iya, tidak boleh. Ya. Menerimanya itu memang butuh iman. Ya. Jadi begini. Makanya kita harus terus baca ayat Al-Quran. Kita selalu mengingatkan ada ayat itu. Bahwa setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kan gitu ya. Allah itu pasti akan menguji kalian. Kalian itu berarti semuanya pasti ada ujiannya. Ya. Makanya istilah orang Jawa itu kan sawang sinawang, kan begitu ya. Ya. Menurut kita kelihatannya baik, menurut kita enak gitu ya. Tapi yang menurut kita bagiannya merasakan tidak enak. Seperti ada obrolan begini. Oh enak jadi jenengan, sembarang-sembarang enek. Gitu ya. Kan begitu ya, kadang-kadang ada ungkapan gitu ya. Yang diomongin gitu. Tukeran apa piye? Gak ngerti ya urusanku piye. Nah, karena kan begitu ya. Ya. Oh enak jenengan sembarang-sembarang sukses, sembarang-sembarang enak. Kan begitu ya. Tukeran apa piye? Karena setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya, semakin besar nikmatnya, semakin besar pula ujiannya. Ya, pengusaha besar, ya kalau bangkrut juga nggak ketulungan gitu bangkrutnya gitu ya. Artinya kerugiannya juga dahsyat, melebihi dari kerugian kita yang kecil gitu ya. Artinya, terimalah semua itu sebagai satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berhusnudzon kepada Allah. Allah siap memberikan yang terbaik. Gitu. Allah tidak akan mengambil sesuatu dalam hidup kita kecuali Allah akan memberikan gantinya yang terbaik untuk kita. Jadi kita husnudzon begitu. Ya. Baik. Datang ya? Sambung ya? Baik, ini saja. Oh ya. Kita tutup dengan berdoa, dengan harapan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya. Anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u 'ala kafi mazida. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassil biha 'alal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اشرح لنا صدرا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Insyaallah bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina Demikian ibu yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.